Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ilmina. Ini adalah episode khusus di mana saya akan membahas tentang alur atau proses atau prosedur ketika akan terbang ke Indonesia dari Taiwan di masa pandemi COVID-19 ini. Di podcast kali ini saya akan ditemani oleh Mbak Novi Daryanti sebagai narasumber kita. Sedikit gambaran untuk case-nya Mbak Novi ini, dia ke Indonesia itu dalam rangka back for good ya. Jadi bukan untuk mudik sementara yang nanti balik lagi ke Taiwan. Jadi memang karena kontrak kerjanya di Taiwan itu udah selesai. Hai Mbak Novi, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ulfa. Ya, saya Novi. Kebetulan kemarin pulang ke Indonesia untuk menemani suami. Jadi suami kerjanya sudah selesai di Taiwan dan kami sekarang alhamdulillah udah sampai di Indonesia, khususnya di Bandung ya. Oke. Mungkin ini kemarin Mbak Novi tanggal 20 Juni 2020 ya? 21. Oh, tanggal 21. Oke. Tanggal 21 Juni. Jadi semoga ini masih relevan buat teman-teman yang ada rencana mau pulang dalam waktu dekat. Jadi dalam podcast ini saya akan bagi jadi 3 segmen. Yang pertama itu gambaran alur singkat. Di situ juga akan dibahas tentang syarat apa aja yang harus dibawa. Yang kedua, kita akan masuk ke proses di Bandara Toyan itu ngapain aja. Dan yang ketiga, itu proses di Bandara Suta. Oke, untuk mungkin yang pertama itu, segmen pertama ini gambaran alur singkatnya. Jadi saya udah baca kemarin Mbak Novi ngirim skrip. Jadi pada dasarnya itu untuk pulang atau mudik ke tanah air itu yang harus disiapkan itu ada 2. Yang pertama itu surat keterangan perjalanan. Yang kedua itu health certificate. Dalam podcast ini kita akan sebut HC ya, biar lebih singkat, atau surat sehat. HC ini nanti Mbak Novi akan ceritakan lebih lanjut, mulai dari surat jalan dan surat sehat atau HC ini. Silakan Mbak Novi ceritain dulu nih untuk yang pertama bikin surat perjalanan ini maksudnya gimana? Ya, jadi surat perjalanan itu akan kita gunakan waktu di Indonesia. Kan sekarang ada peraturan bahwa kita nggak boleh mudik ya. Nah, si surat jalan ini itu adalah surat yang menjelaskan bahwa kita itu datang ke daerah kita, misalnya ke Bandung nih kalau saya ya, ke Bandung itu bahwa bukan untuk urusan mudik, tapi karena saya memang tinggal di Bandung dan tadinya di Taiwan gitu. Jadi untuk petugas yang nanti melakukan razia di jalan pun kita tinggal ngasih lihat surat tersebut. Oke. Ini kita pertama ngirim suratnya ke mana nih untuk ngurus-ngurusnya? Ya, caranya itu gampang banget. Jadi kita hanya mengirimkan email aja ke KDEI, itu emailnya ke konsuler.taipei@kemlu.go.id. Nah, di situ kita tinggal isi aja nama kita, nama lengkap. Kalau student itu masukinnya student ID. Kalau saya karena bukan student, jadi masukinnya nomor paspor sama nomor ARC. Terus alasan kepulangannya juga apa, tujuannya tuh kemana, rutenya, misalnya kita ada rutenya kayak saya kemarin itu kan jadi ke Jakarta dulu, dari Jakarta ke Bandung kan. Nah, itu dituliskan di situ. Itu SOP-nya 3 hari kita langsung dapat balasan email. Nah, email tersebut yang kita print untuk nanti diperlihatkan ke petugas di Indonesia. Oke, untuk ini rute perjalanan kita tulis di Taipei, Jakarta gitu ya? Atau Iya, gimana? Taipei, Jakarta, terus Jakarta, Bandung. Nah, kalau untuk kita ngambil dokumennya itu berarti nanti kita ke KDEI-nya kalau udah dapat email balasan dari si konsuler ini ya? Enggak, jadi memang suratnya itu dalam bentuk email yang kita print. Oh, suratnya udah di-print juga. Udah di-print. Jadi memang dari pihak KDEI-nya itu tidak memberikan hard copy yang asli. Jadi email yang sudah kita print itu sudah cukup untuk memperlihatkan bahwa ini ada dari KDEI. Oh, jadi ini pada dasarnya bikin surat perjalanan ini kita nggak mesti harus datang ke kantor KDI ya? Enggak, semuanya by email. Oh, oh, kita pikir
ini kita Harus bikin ada. surat, form datang dan harus ada dicap atau tanda tangan. Jadi ya memang udah valid ya meskipun itu dalam bentuk email ya. Email, iya Tinggal iya. di print aja. Iya. Oke, mungkin kalau ada contoh draft surat yang nanti bisa nanti taruh di description box biar nanti saya biar kasih tahu ke teman-teman nanti ya Mbak. Boleh, boleh. Nanti aku Oke. emailin kan? Oke, oke, siap. Oke, untuk itu yang pertama insya Allah cukup jelas ya untuk surat perjalanan. Yang kedua ini surat HC atau Health Certificate atau surat sehat ini. Nah ini mungkin agak lebih panjang dan berdrama sedikit ya. Silakan Mbak Novi diceritakan. Iya. Nah, kalau HC ini memang perjalanannya lebih panjang ya, karena HC ini bisa kita dapatkan dari 30 rumah sakit sebenarnya di Taiwan. Jadi kita terserah pilih mana aja. Yang membedakan itu hanya segi biaya kalau menurut saya. Jadi kemarin sempat beberapa kali survei ke beberapa rumah sakit. Kemarin itu kita ke Cathay, Cathay, Far Eastern, sama NTU. Nah, dari 3 rumah sakit tersebut, jadi kalau saya tanya, "Oh, alurnya gimana?" gitu. Mereka ya jawabnya ya hampir sama semuanya seperti yang dijelaskan di, webnya CECC-nya Taiwan. Nah, cuman yang membedakan adalah biayanya. Nah, dari biaya tersebut jadi, saya sih pilih kemarin dari segi biaya dan dari segi, English friendly-nya. Karena kebetulan kita kan nggak fasih bahasa Mandarin ya. Mm-mm. Jadi kita lihat, oh yang paling, apa namanya tuh, English friendly sama, yang harganya juga masih affordable ya. Jadi kemarin Mm-mm. di NTU itu sekitar 9.100 Per orang ya. per orang. Hmm. Nah, kalau di Cathay ini, di Cathay mereka itu nggak tahu. Jadi si informasinya itu tidak bisa memberikan kejelasan berapa harganya dan lain-lainnya. Mungkin karena belum pernah ya yang di Cathay kayaknya. Nah, Mm-mm. terus ke Far Eastern itu 6.300. Nah, oh oke, kita Oh, ke Far Eastern aja gitu. Nah, langkah pertamanya itu kita diminta untuk mengisi form di web. Nah, form yang di webnya itu di web rumah sakitnya ya, Far Eastern itu nanti ada dan semuanya dalam bahasa Cina, jadi Mandarin semua tulisannya. Nah, mm-mm. karena Mandarin semua, jadi kita minta tolong sama teman kita untuk ngisi di situ. Oke, itu kira-kira Mbak masih pegang kopian untuk ininya nggak formnya? Hasilnya ya, hasil Iya, formnya coba nanti saya cek dulu. mungkin Kayaknya udah dikasih ke pihak rumah sakit, tapi kayaknya aku masih ada fotonya deh. oke. Nanti kalau misalkan ada, nanti mungkin di bagian informasi kita buremin dan kita masukin Mm-mm. jadi sebagai gambaran juga nih bentuknya seperti ini. Nanti kita bisa cek. Berarti Oke. emang kita emang harus butuh itu ya, Iya, translator kalau kata. translator untuk bisa ngisi form ini. Iya, Terus beneran. semoga nanti udah ada kali ya yang bahasa Inggris jadi lebih gampang. Inggrisnya. Nah, tapi ternyata ya kalau menurut saya sebenarnya nggak usah isi apa namanya tuh web itu registrasi online juga kayaknya nggak apa-apa deh. Jadi tinggal datang langsung ke rumah sakitnya nanti. Mm-mm. Nah, lebih enak. Jadi kalau datang ke rumah sakit kan suka banyak volunteer tuh yang bisa berbahasa Inggris. Mm-mm. Nah, waktu kemarin pun saya waktu datang lagi kan harus registrasi ulang nih. Setelah registrasi online, berikutnya registrasi ulang. Nah, volunteer ini menawarkan juga gitu. Oh, kamu sudah registrasi online belum gitu? Oh, udah. Oh, kalau belum tadinya mau saya bantuin gitu. Oh, gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi ternyata ya udah aja datang aja toh di situ nanti bakalan ada yang bantuin buat isi Ya, online. kalau misalkan teman-teman gak ada temen yang bisa bantu isi, kita bisa datang langsung ya, karena sana ada volunteernya. Dan baiknya ini datangnya pagi ya kali ya. Pagi banget kalau Mm-mm. menurut saya. Nah, karena gini, jadi waktu setelah registrasi online, karena kita ini pasien pertama kali di Far Eastern, jadi seperti prosedur rumah sakit lainnya kan, kalau kita jadi apa namanya pasien pertama, kita harus ada cek
kesehatan dasar kayak tinggi badan, berat badan, terus cek nadi, golongan darah, pokoknya ada ditanya-tanya seperti itu dulu. Nah, itu lumayan cukup take time ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, di Far Eastern sendiri itu ada 3 jadwal untuk tes COVID ini. Jadi yang pertama itu jam 7.30 sampai jam 8. Mm-mm. Yang kedua itu jam 11 sampai 11.30. Yang ketiga itu jam 15 sampai 15.30. Nah, Jadi waktunya emang pendek-pendek ya, setengah iya, jam aja ya. betul-betul pendek banget. Nah, itu tuh setengah jam itu tidak termasuk dengan persiapan kita sebelumnya. Jadi Hmm. kayak cek berat badan dan lain-lain, registrasi, masukin form-form dan lain-lain. Nah, itu nggak termasuk. Jadi beneran kalau mau itu dari pagi beresin semua form-formnya. Karena form yang harus kita isi di rumah sakit pun itu cukup banyak kalau menurut saya. Jadi kemarin itu saya habis 1 jam, kurang lebih 1 jam untuk ngisi form. Karena kita kan berempat ya. Jadi Mm-mm. form yang diisi pun semuanya dikali 4. Jadi lumayan sih, lumayan banyak. Gitu. Oke. Berarti ini dokumen yang dibutuhin apa aja nih, Mbak? Nah, dokumen yang dibutuhkan untuk dibawa yang pertama ARC, Mm-mm. yang kedua paspor, terus oh ya NHI jangan lupa ya, yang paling Mm-mm. utama pasti NHI, ARC, paspor, terus surat yang menjelaskan bahwa kita itu memang harus keluar dari Taiwan. Oke. Surat pulang ya, kenapa harus pulang? Mungkin kalau Iya, pekerja migran dari agennya atau dari majikan atau dari teman-teman student itu juga dari kampus gitu ya? iya betul. Nah kalau dalam urusan ini saya menggunakan surat resign dari suami. Itu bahasanya apa, Mbak, suratnya? Dalam Chongwon juga. Oh, berarti Mbak Novi di-translate ke Chongwon dulu ya? Ke Mandarin ya? Kebetulan surat resignnya memang dalam Chongwon sih. Oh, oke. Buat teman-teman Mm-mm. yang lain mungkin nanti bisa disediakan juga surat yang berbahasa Mandarin. Iya. Terus apa lagi, Mbak? Terus kopi tiket pulang. Jadi kita cek kesehatan dulu atau berarti beli tiket dulu Jadi, ya baru? mau nggak mau kita harus beli tiket dulu. Berarti apapun hasilnya ya. Jadi Apa teman-teman buat hasilnya? beli tiket pastikan itu bisa di refund kalau Refund. misalkan khawatir hasil tesnya itu nggak bisa bikin kita pulang ya. Oke. Oke. Terus kita ngisi Nah, dokumennya itu sebetulnya katanya udah ada di web CDC atau web ya, pandemi Taiwan ini ya? ya betul. Jadi setelah saya cek lagi di CICC pada hari itu, ternyata semua dokumen itu sudah ada di webnya CICC atau nggak CDC-nya Taiwan. Oke. Jadi prefer dari rumah kita isi dulu. Oh iya dan semua dokumen itu dalam Chongwon ya. Jadi kemarin take time juga karena kita harus translate satu-satu baru isi, translate satu-satu baru isi gitu. Itu translate. Oh, jadi kecuali nama kali ya? Kecuali oh kalau kita maksudnya dia formnya kan Mandarin, tapi Mm-mm. kita isinya boleh dalam bahasa Inggris. Oke, oh gitu. Oh jadi Mm-mm. maksudnya translate-nya kita translate pertanyaan dari si Translate pertanyaan. dokumennya. Oke, Betul. oke. Jadi memang kalau bisa disimpulin intinya kalau untuk urus HC ini datang ke rumah sakit itu bisa 1 jam atau 1 jam setengah sebelum jam shift-nya itu kapan mulai dan itu ke ruangan khusus ya. Kalau di Fast Eastern ini kita ke bagian mana nih, Mbak? Nah, jadi kalau misalnya sorry. Jadi pertama kali kita datang itu alurnya kan registrasi ulang. Setelah registrasi ulang kita diarahkan ke family clinic. Nah, jadi di family clinic ini ada klinik khusus yang untuk COVID. Untuk tes COVID itu di situ. Nah, kalau di Far Eastern kalau nggak salah kliniknya nomornya 270 gitu. 270 D 270 270. Oke. di 270. Nah, dari situ nanti kita diwawancara dan ditanya tentang kelengkapan dokumennya. Dan tadi isi-isi dokumen pun di klinik tersebut. Nah, setelah di klinik tersebut kita approve, oke, untuk kita melaksanakan tes COVID, kita diminta untuk melakukan pembayaran dulu.
kembali lagi ke lantai 1, itu kebetulan beda lantai kan, ke lantai 1. Setelah kita melakukan pembayaran, baru kita diminta untuk karena waktu itu sudah lewat ya jadwal untuk tes COVID-nya, kita diminta untuk kembali lagi untuk tes COVID di hari selanjutnya gitu. Karena waktu itu kebetulan jam 13 jadwal untuk pukul 15 itu nggak ada. Gitu. Jadi besoknya harus datang lagi. Tesnya ini dilakukan di ruang apa nih Mbak biasanya? Nah, tes ini dilakukannya di emergency. Kayak UGD gitu ya? Ya, UGD. Dan emergensinya pun itu di bagian luar. Jadi di Far Eastern itu, di luar emergensinya ada kayak tenda gitu untuk screening pasien-pasiennya kan, untuk screening pasien-pasiennya. Nah, kita itu kasihin semua dokumen yang sudah kita isi dan udah kita daftarkan untuk tes COVID ke Udah bayar tenda juga luar ya? tersebut. Nah, udah bayar juga ke tenda di luar tersebut. Nah, nanti petugas di tenda tersebut yang akan mengantarkan kita ke ruangan khusus untuk tes COVID-nya. Oh gitu, ruangan khusus tes COVID-nya berarti nanti ada lagi ya? Ada lagi, tapi itu pun sama-sama di luar rumah sakit Oh, sih, sama-sama kayak di tenda ruang. gitu. Kayak bilik-bilik aja gitu ya berarti Ya, ya? kayak bilik-bilik gitu. Oke, ini tesnya gimana Mbak? Apa sampel yang diambil? Untuk Far Eastern, jadi dijelaskan juga kemarin itu bahwa masing-masing rumah sakit pun punya standar untuk pengambilan sampel yang berbeda-beda. Nah, untuk di Far Eastern sendiri diambil sampelnya dari tenggorokan, bukan dari hidung. Jadi pakai alat masuk dari mulut gitu ya? Iya, kayak cotton bud gitu sih, masuk ke mulut, udah, Dicolek dan gitu ya? dicolek. Dan itu beneran cepet banget, nggak nyampe 1 menit, kita berempat udah selesai aja. Cepet Oh, banget, jadi beneran cepet banget. iya iya iya. Tapi untuk anak-anak ya paling nggak nyaman sedikit aja ya. Anak-anak Nangis nangis. friendly sih enggak. Kalau Oh, anak saya yang 4 tahun itu beneran yang, oh udah, ini udah selesai. Nah, paling yang bayi ya yang agak, aduh annoying banget sih harus buka-buka mulut gitu. oh iya iya. Berarti pada dasarnya nggak, kalau kita lihat kan di Indonesia tuh ada tes yang dimasuki dari hidung ya, yang ini cuma dari tenggorokan aja. Nah, iya betul. Untuk hasil tesnya sendiri ini bisa diambilnya kapan nih Mbak? Oh iya, sebenarnya hasil tes itu bisa diambil H+1. Untuk in case yang jadwal pulangnya udah mepet ya, itu bisa diambil H+1. Cuman dari pihak rumah sakitnya tidak bisa memastikan waktunya kapan. Dari rumah sakit itu menjelaskan bahwa kalau misalnya diambil besok, kami nggak bisa tahu ini pagi, siang, atau sore bisa diambil sama bapak, gitu. Oh ya udah berarti H+2 aja gitu. H+2 itu berarti kapan aja, nggak ada jam-jam H+2, khususnya? ya. H+2 dari pagi pun kita bisa ambil, langsung bisa. Oh gitu. Jadi pas ngambil kita tinggal nunjukin apa nih Mbak? Ke bagian mana biasanya? Nah, untuk ambil itu ada counter tersendiri juga. Kalau di Far Eastern itu di counter nomor 6. Itu khusus untuk pengambilan tes COVID. Nah, kita kasihin aja semua dokumen yang kemarin dikasih dari klinik 270. Jadi dokumen itu buat tes COVID-nya juga buat ditunjukkan ke petugas untuk melakukan tes COVID, dan kita bawa pulang untuk ditunjukkan kembali ke counter 6 itu untuk ambil hasil tesnya juga. Oh gitu. Jadi memang tinggal yang dari rumah sakit aja. Pokoknya jangan diutak-atik dulu untuk bisa Iya. dikasih lihat ngambil hasil tesnya. Hasil tesnya ini bentuknya surat gitu ya? Berarti ada Bentar. 4 surat, Mbak Novi. Ada dua berarti. Cuman Oh 2 untuk surat. Untuk ini ya, health certificate ini kita dikasih 2 surat. Yaitu surat pertama itu surat negatif COVID dalam bahasa Inggris, yang satu lagi negatif COVID dalam bahasa Taiwan. Oh berarti per orang dapat 2 surat gitu ya? Ya, betul. Per orang mendapat 2 surat. Oke. Nah ini kayaknya udah insya Allah cukup jelas ya untuk persyaratan yang harus dibawa. Yang pertama tadi ya saya ulang lagi tentang surat perjalanan. Jadi bukan surat mudik, kita urus ke KDI tanpa harus datang ke KDI dengan hanya email aja. Terus yang kedua, health certificate atau HC atau surat sehat
yang menunjukkan bahwa kita negatif COVID. Jadi, oh ya, untuk teman-teman sebetulnya nanti di akhir akan diceritain juga ini bedanya apa kalau misalkan kita nggak urus di awal, karena Mbak Novi ini juga kan berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah pulang tapi nggak pakai tes COVID dulu ya. Iya, betul. Oke, untuk masuk segmen kedua ini kita akan dengerin ceritanya Mbak Novi waktu beliau menjalani proses di Bandara Toyen atau bandara yang ada di Taiwan. Gimana nih Mbak waktu di Bandara Toyen? Untuk di Bandara Taoyuan itu prosedurnya hampir sama seperti waktu kita pulang biasanya ya. Jadi nggak ada treatment khusus. Paling treatment khususnya itu terkait sama COVID, cek suhu tubuh aja sih. Cek suhu tubuh dan bandaranya sepi banget. Oh, sepi banget ya? Sepi banget. Jadi alhamdulillahnya karena sepi itu jadi semua prosesnya cepet banget. Check-in cepet, nggak ada antrian, udah langsung masuk. Dan di ruang tunggu pun itu kosong sih. Maksudnya walaupun banyak penumpangnya, tapi saya ngelihatnya karena biasanya penuh kali ya. Jadi kemarin itu kayak kosong dan menyebar jadinya. Jadi nggak usah social distancing, itu udah physical distancing banget. Udah otomatis Udah ya. otomatis. Check-in seperti biasa, terus nanti di pesawat masuk seperti biasa aja gitu ya. Ini Mbak Novi kemarin pulang kalau boleh tahu naik pesawat apa nih? Naik Eva Air. Eva Air yang jam 9 pagi berarti ya? Ya, betul. Naik jam 9 pagi. Nah, untuk setelah check-in kita masuk ke pesawat pun dites suhu dulu ya, dicek suhu seperti biasa. Dan langsung duduk di tempatnya gitu. Jadi maksudnya kalau biasanya kan untuk duduk itu kayaknya nunggunya agak lama ya. Nah, kalau ini lebih cepat sih kalau menurut saya. Jadi semuanya kayak lebih teratur ya, udah langsung dikasih tahu ini tempat duduknya di sini, ini tempat duduknya di sini. Jadi langsung, dan bagasi pun kayaknya lebih dikit. Mungkin di check-in udah dijelasin mungkin ya lebih baik ke bagasi aja, jangan ke cabin gitu. Jadi ke kabin bawa yang emang urgent-urgent aja ya. Betul gitu. Oke, kalau di dalam itu kita katanya makanan nggak bawa, nggak dikasih makanan berat ya? Nah, iya makanan nggak dikasih makanan berat, jadi cuma dikasih snack aja. Kita boleh bawa makanan nggak, Mbak? Boleh. Saya kebetulan karena saya itu Indonesia banget ya, jadi harus bawa nasi. Oh, nah teman-teman nih daripada nanti kelaparan kan apalagi flightnya lumayan lama 5 jam bawa bekal. Betul. Untuk minuman kita bisa isi di dalam ya setelah check-in ya. Setelah check-in bisa ini apa namanya tuh minum di dalam. Sebenarnya kita bisa juga pesen minuman-minuman lain. Jadi kayak anak saya itu kan bawain sereal ya. Jadi bisa minta susu juga kok ke pramugarinya. Mereka tidak menawarkan. Biasanya kan menawarkan ya. Oh iya. Oh iya, di dalam pesawat juga ada physical distancing ya. Jadi semuanya di lock up satu-satu gitu. Jadi Kalau satu sekeluarga bareng ya? karena saya satu keluarga, jadi satu deret buat keluarga saya aja. Oke. Gitu. Ini dalam pesawat kita ada yang harus diisi nggak nih Mbak? Form atau gimana? Nah, iya betul. Jadi di pesawat itu kita nanti dikasih 4 form. Yang pertama itu form declare barang-barang seperti biasa. Terus ada form kesehatan yang warna kuning kalau nggak salah ya. Kartu kewaspadaan kesehatan itu ya? Iya betul. Cari contekan dulu. Nah, iya ada 4 form ya. Yang pertama itu kartu kewaspadaan kesehatan. Jadi warnanya kuning. Tapi kebetulan di waktu di pesawat itu kita dikasihnya yang salah. Jadi satu pesawat itu dikasih form kewaspadaan kesehatan yang salah. Jadi dikasihnya bukan yang paling update gitu. Terus kita suruh isi ulang nggak pas sudah nyampe atau gimana? Iya, pas kita kasihin terus ditanya loh kok formnya yang ini loh, ini yang dikasih di pesawat kayak gini gitu. Terus ternyata setelah dicek oh semua penumpangnya memang salah, jadi dikasih ulang baru yang warna kuning ini. Itu dikasih ulang barunya pas di Bandara Suta? Pas di Bandara Suta, betul. Oh, pas sebelum keluar imigrasi berarti ya?
Oh, jauh sebelum keluar imigrasi. Oh. Jauh. Jadi setelah keluar itu kan kita ada beberapa tahapan ya. Mm-mm. Yang pertama itu pengecekan kesehatan awal. Nah, sebelum pengecekan kesehatan awal, kita diliatin dulu form-formnya, dicek dulu form-formnya sudah diisi apa belum. Nah, di situ yang baru ketahuan bahwa lo ini salah semuanya gitu. Oh, oke. Jadi kira-kira kalau di bandara Taiwan seperti biasa aja, bedanya mungkin juga dari harga tiket ya Mbak Novi. Iya, Harga tiket harga berapa tiket kali lipat? Biasanya berapa? Kemarin dapat yang berapa tuh Mbak? itu hampir 2 kali lipat ya. Jadi saya Oh, dapat itu harganya 14.300, untuk 14.285 kalau nggak salah. Untuk 1 kali jalan. Biasanya itu kan lumayan ya. iya, biasanya kan 10.000 sampai 12.000 itu bisa buat bolak-balik kan. Mm-mm. Iya sih Wah, itu. ya buat teman-teman siapkan dana yang lumayan nih ketika mau pulang ke Indonesia. Belum tesnya tadi udah sekitar 7.000 lah ya, Iya. 6.300 itu 7.000 ini. Wow. Wow. Oh iya, Ya, oke. dan nggak ada ini ya, nggak ada penerbangan lain selain China sama FAR. Nah, Dan jadi biasanya harganya kita, juga 11-12 lah. kalau sebelumnya kita bisa pilih ada Scoot, ada mungkin batik, ya kan? Oke, Betul. ini mungkin untuk yang proses di Toyen lebih kurang sama, cuma bedanya prosedurnya karena pandemi aja, sama isi form, physical distancing, ya kira-kira kayak gitu ya. Untuk selanjutnya masuk ke segmen 3 nih, proses waktu kita sampai di Bandara Suta. Sekali lagi mau reminder buat teman-teman semua, ini proses ketika Mbak Novi itu sudah menggunakan surat sehat dari Taiwan ya, yang menyatakan Mbak Novi ini negatif COVID-19. Sebetulnya nanti kalau untuk yang prosesnya, kalau misalkan nggak pakai surat, mungkin itu di lain episode, mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang mau jadi narasumber, silakan. Untuk segmen ini kita akan bahas nih alur pesawat ketika udah landing di Jakarta nih. Ini gimana nih Mbak Nov? Nah, ini lebih panjang ya, ini alurnya daripada waktu di Bandara Toyen. Jadi di Bandara Suta kita keluar pesawat itu alhamdulillahnya sudah dipisahkan yang sudah punya HC sama yang belum. Jadi untuk yang sudah punya HC kita diminta menunggu di depan pintu pesawat. Gitu, dibariskan di depan pintu pesawat. Nah, yang belum diminta untuk jalan langsung ke sepertinya ke tempat ini ya, apa namanya itu pemeriksaan kesehatan awal. Jadi di situ waktu saya datang itu itu sudah baris rapi sekali, sudah tertata rapi kalau menurut saya, dan dikasih kursi satu-satu. Nah, kalau yang sudah punya HC seperti kami, kita menunggu sampai yang belum punya HC itu tertata rapih semua. Jadi nunggu di dalam pesawat dulu ya, baru yang udah punya surat keluar gitu ya? Iya, di luar pesawat sih kita nunggunya. Jadi di depan Oh, pintu pesawat keluar. Jadi kita keluar, di depan pintunya kita disuruh nunggu gitu. oh Di oke. lorong-lorong yang mau keluar itu loh. Oke, oke. Itu oh ya, selama di pesawat itu pakai masker nggak? Oh iya, wajib pakai masker, maaf lupa. Anak-anak, Jadi anak-anak gimana? kalau anak-anak di bawah 2 tahun itu tidak diwajibkan. Oke. Gitu. Semua harus pakai masker. Oke, setelah itu berarti kalau udah rapi yang belum punya surat sehat ini, berarti nanti Mbak Novi ini ke arah mana nih? Baru kita Diarahkan kemana? setelah itu semua rapi, baru petugas itu minta kita untuk jalan ke tempat ini Pos pemeriksaan pemeriksaan kesehatan pertama. awal. Ya, Oh, pemeriksaan kesehatan awal. Nah, harusnya kan ada dokumen itu ya. Pertama kali itu dicek kelengkapan dokumen yang harus kita isi di pesawat itu yang ketahuan bahwa yang kartu kuningnya itu salah. Nah, tapi itu nggak apa-apa. Jadi sambil jalan, sambil diisi nggak apa-apa. Jadi kita langsung datang ke pos kesehatan awal. Nah, di pos kesehatan awal ini baru kita dicek HC-nya. oke.
dicek HC-nya, oh sudah punya HC, dan lainnya beda ya, untuk yang punya HC Antriannya sama beda yang ya? belum. Antriannya beda. Oh udah punya HC-nya dilihat, udah gitu dilihat dari rumah sakitnya, terus ditanya ini metodenya gimana gitu. Oh ini metodenya dari tenggorokan. Oh oke, terus dilihat, terus kita dites seperti biasa suhu, nadi, denyut jantung. Oke. Gitu. Terus sama udah gitu aja. Terus kalau anak-anak kayak bayi itu karena nggak bisa ya, kayaknya nggak bisa di tes denyut jantung sama nadinya. Dan ini juga apa namanya tuh tes suhu juga kebetulan dia nggak mau. Jadi udah nggak apa-apa anak bayi langsung aja ngomongnya gitu. Tapi suhu mah pakai itu kan yang tembak itu ya? Iya pakai tembak. Tapi kebetulan dia nggak mau. Oh, oke. Berarti pada dasarnya itu diwawancara cuma ada di satu pos aja ya? Cuma dicek surat sama singkat aja ya, tes kesehatan singkat Tes, itu ya? ya tes kesehatan singkat. Jadi alurnya yang pertama itu tes kesehatan singkat, yang kedua kita ke pos selanjutnya itu baru wawancara. Oh, jadi ada 2 pos. Pertama cuma wawancara, terus habis itu pemeriksaan. Oke, setelah itu kita pemeriksaan terakhir diapain tuh, Mbak? Nah, jadi alurnya gini, pertama pemeriksaan kesehatan awal, terus kedua itu ke wawancara. Nah di wawancara ditanyanya simpel aja sih, cuman ini ke Indonesia setelah berapa lama, terus terakhir ke Indonesia kapan, terus dari negara mana. Oh udah dapat HC ya, udah oke jalan lagi. Terus jalan langsung ke tempat pemeriksaan terakhir. Nah tempat pemeriksaan terakhir itu adalah tempat untuk kita biasanya dikasih kalung. Jadi kalau ke Bandara Soekarno-Hatta itu, kalau kita nggak bawa HC, ada 3 macam kalung kan, ada kalung hijau, merah, sama kuning. Nah, karena kita udah bawa HC, jadi tidak termasuk ke dalam 3 kategori tersebut. Jadi kita nggak dibawa kalung, nggak dikasih kalung. Oke, jadi emang abis setelah yang terakhir udah langsung ambil bagasi Udah gitu ya? langsung imigrasi, langsung ke imigrasi, setelah imigrasi langsung bagasi. Oh, udah selesai. Jadi memang Selesai. keluar dari bener free, udah bisa langsung pulang seperti warga Indonesia seperti Warga. biasa gitu ya? Iya, betul. Alhamdulillah Nah, sih HC jadi itu mempermudah banget sih. alhamdulillah ya. Setelah melihat teman-teman kayak pengalaman yang nggak pakai surat HC atau surat sehat ini, dia lebih lebih panjang lagi ya. Bahkan harus kayak nginep-nginep segala ya Iya betul. Dan di bandaranya pun jadi kan kita juga sambil lihat kan sebelahan lain apa namanya itu antrian yang HC sama yang nggak HC. Nah yang nggak HC itu antriannya beneran panjang banget ya ampun, kata aku, oh ya Allah Waduh, alhamdulillah. itu capek banget ya. Itu capek banget. Nanti kalau teman-temannya nggak mau bawa surat, mungkin bawa bekalnya yang Iya banyak ya. benar-benar. Jadi kemarin bawa nasi pun karena takutnya kita itu harus ikut sama prosedur yang sama kan takutnya. Jadi takutnya HC-nya nggak diterima atau gimana, karena kemarin kan beritanya masih simpang siur kan soal HC ini. Belum jelas Belum ya, jelas. maksudnya belum ada orang yang berpengalaman yang memberikan Yang bawa HC, iya kesaksian. betul, yang bawa HC Iya. itu belum ada teman yang berpengalaman bawa HC. Makanya kita ya udah prepare buat diperlakukan sama seperti yang tidak bawa HC gitu. Makanya bawanya Oke. bawa perlengkapan baju dan lain-lain, cemilan buat anak-anak, mainan dan lain-lain. Dan ternyata pas dilihat memang panjang sekali, tapi bagusnya sekarang itu sudah pakai tempat duduk semua. Jadi kalau dulu cerita dari teman-teman yang sudah pulang duluan kan harus berdiri ya. Kalau kemarin itu semua pakai tempat duduk. Terus antri untuk wawancara pun ada tempat duduknya dan udah ada physical distancing semua. Semuanya duduk. Terus untuk antri ke rapid test, jadi kan harus rapid test dulu kan. Setelah wawancara rapid test. Nah, rapid test pun itu antriannya lumayan panjang. Pokoknya semuanya antriannya lumayan panjang sih. Jadi sepertinya memang yang bawa HC ini belum banyak ya. Jadi lebih banyak yang tidak bawa HC. Nah, teman-teman mending mungkin disesuaikan sama kondisinya. Kalau ada dana berlebih dan mau ribet di awal itu jauh lebih baik ya, Mbak, Betul. daripada
Nah, sekarang berarti ini hari ke berapa nih Mbak karantina mandiri? Sekarang hari ke-9 ya. Hari ke-9 karantina mandiri. Gimana situasi Bandung, seperti biasa atau? Seperti biasa sekali. Nah, lucunya itu, jadi kan kita itu diminta untuk karantina mandiri di Bandung kan oleh petugas bandara. Jadi waktu diwawancara itu, oh gitu pulangnya ke Bandung ya. Nanti di rumah dulu ya 14 hari. Oh oke, kita di rumah 14 hari. Nah, kita kan datang pasti ini kan lapor ke RT kan, RT RW setempat. Nah, kita lapor ke RT, terus kata RT, oh iya, ini di rumah dulu 14 hari. Oh iya, semoga sehat-sehat ya gitu. Udah, dan tetangga itu memang baik-baik ya, malah tetangga yang pada datang ke rumah. Aduh, lucu ya. lucu. Harusnya kan Harusnya mereka yang dijauhin takut, ya. mereka harus takut sama kita kan. Kita yang jadi aduh maaf kita lagi karantina mandiri, aduh maaf. Mungkin perbedaan awareness ya Mbak. Mungkin kalau dulu kita di Taiwan ada orang dari Indo, kita malas deket-deket. Kalau di sini emang tipikal orang Indonesia itu emang ramah-ramah ya. Ramah. Halo. Ya. Ibu gimana? Udah pulang? Oh iya, ibu aduh maaf. Jadi kayak kita yang ini ya, takut. Kita yang takut dan kita yang gak enak, kayak kita yang sombong ya. Ya itulah. Ya. Ini sih challenge kita di Indonesia yang biasanya di Taiwan orangnya udah aware semua ya. Kalau menurut saya kan semua di Taiwan tuh udah automatically pakai merata ya pakai kayaknya masker pengetahuan semua gitu kan. Nah kalau di sini sih masih belum, kalau menurut saya masih belum ada awareness buat pakai masker. Iya, oke. Segitu ya, lumayan panjang juga nih, kita sudah hampir 40 menit. Semoga teman-teman gak bosan mendengarkan. Oke, mungkin segitu dari Mbak Nov ya. Oh iya. Dari Mbak Novi. Iya, aduh makasih banget Mbak Ufa. Aku loh yang makasih. Nanti kalau ada yang nanya-nanya lagi ke Mbak Novi, tinggal dikasih link lain atau link WhatsApp obrolan kita. Oh iya. Betul. Iya betul. Kebetulan kemarin juga kan banyak ya yang nanya. Makasih banget, aku makasih banget nih udah bisa sharing sama. Aku juga makasih. Mohon maaf kalau misalnya banyak kurang-kurangnya atau masih ada yang kurang, nggak apa-apa kalau misalnya mau nanya lagi, silahkan banget. Oke. Demikian ya penjelasan tentang prosedur kalau kita mau pulang ke Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan dijawab. Dan kalau misalkan pertanyaan banyak, mungkin bisa dibuat sesi 2. Tapi untuk pertanyaan yang mungkin udah dijelaskan, mungkin saya akan balas untuk mendengarkan ulang ya. Karena supaya biar lebih jelas lagi. Kalau misalkan memang benar-benar udah nggak jelas banget, baru nanti bisa dibales gitu ya. Insya Allah. Karena mungkin nggak tahu nih yang nanya banyak atau dikit ya kan. Segitu kurang lebihnya. Sekali lagi thank you banget buat Mbak Novi yang udah nge-share ini semua. Pencerahan banget buat saya juga nanti misalkan mau pulang ke Indonesia. Oke, semuanya sampai ketemu di podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.